Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah elektronika daya. Sebelumnya perkenalkan saya Haikal Arifin Ramdan dengan NPM 237002050. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Al-Mumin dengan NPM 237002056. Dan saya Muhammad Haikal Putra Rahayu dengan NPM 237002008. Oke, pada video kali ini kita akan menunjukkan bagaimana proses simulasi konverter penuh 3 fasa dengan kendali PWM menggunakan software PSIM. Nah, simulasi ini dilakukan untuk melihat pengaruh jenis beban terhadap arus keluaran dan tegangan keluaran, yaitu beban R, RL, dan RL dengan tegangan balik. Oke, dengan tujuan simulasi ini yaitu untuk menganalisis bagaimana karakteristik arus dan karakteristik tegangan berubah ketika si beban itu diubah. Skenario ini digunakan untuk meliputi beban resistif murni, resistif dengan induktor, serta beban RL dan tegangan balik tersebut. Variasi parameter dibuat dengan setiap komponennya berbeda-beda nilai dan kita bisa melihat bagaimana perubahannya. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja. Di sini saya akan melakukan simulasi menggunakan software PSIM ya, dengan sumber itu 3 fasa. Oke, kita langsung cari untuk sumbernya terlebih dahulu. Nah, untuk sumbernya kita 3 fasa, lalu kita groundingkan. Dan untuk kendalinya itu kita menggunakan resistor. Nah, lalu untuk itu kita tambahkan dulu untuk bebannya. Kita gunakan untuk bebannya. Setelah itu kita tambahkan juga baterai untuk tegangan balik. Nah, setelah komponen sudah didapat, lalu kita gunakan itu untuk mengukur dari masing-masing tegangan dan arusnya. Nah, untuk kendalinya sendiri kita gunakan fitting block for switches. Nah, seperti ini kita sambungkan pada resistor. Pada resistornya kita sambungkan. Nah, apa yang sudah jadi, lalu kita masukkan nilai parameternya. Nah, untuk tegangannya sendiri kita misalkan di line turunnya itu biasanya 380 dan untuk frekuensinya sendiri PLN itu 50. Nah, kita klik display untuk terlihat si parameternya gitu. Nah, lalu setelah ini kita kasih nama untuk komponen resistornya ini. Karena sudah ada ya, kita langsung saja di displaynya. Nah, kita juga bisa atur soalnya untuk voltage dropnya berapa, tapi kita skip dulu aja. Kita kasih nama setiap resistornya. Nah, karena ini 3 fasa,
Jadi kita langsung di switching pointnya. Nah, bisa dilihat kan ini 0 sampai 180 pada saat pasanya atau pada satu gelombang penuh gitu. Nah, untuk frekuensinya bisa kita atur, tapi kita gunakan saja 50. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk yang kedua ini kan dari fase yang kedua berarti ada perbedaan sudut sebesar 120. Berarti 120 dan 120 terus ini ke 50 dan begitu terus sampai resistor yang terakhir. Berapa yang skip kan? Enggak banget. 200 200. Nah, ketika sudah untuk si kendalinya itu, jadi nantinya bentuk gelombangnya itu akan mengikuti dari tiga fasa tersebut gitu. Karena kan ada perbedaan 120 dari setiap resistornya, dan kemudian ada juga perbedaan 180 gitu untuk ya karena kan ini satu gelombang penuh. Dan untuk kita melihatnya itu tambahkan beban di sini bisa dilihat ada resistansi, induktansi. Nah, begitupun di baterai ini amplitudo yaitu tegangannya. Nah, karena kita kan lihat dulu ya untuk si gelombangnya dulu kita apa simulasinya berhasil atau tidak. Nah, kemudian klik juga di simulate, ada simulation control. Nah, ini bentuk jam itu untuk time sampling agar bisa menjalankan simulasi. Nah, kita gunakan aja 0,1 detik. Oke. Nah, setelah itu kita coba di simulasi run simulasi, dan bisa dilihat dulu untuk ORL tidak bisa 0 ternyata. Kita misalkan saja 1 untuk semuanya 1. Induktansi biasanya sangat kecil. Nah, ini 1 mili sekitar 1 mili. Oke, kita mulai simulasi. Nah, untuk ini tuh jadi kita memilih si pasanya itu yang ditampilkan yang mana grafiknya. Nah, grafik pertama itu gelombang tegangannya bisa dilihat sudah sesuai. Lalu kita ke screen, get screen. Yang kedua kita akan lihat tegangan
kita akan melihat arus tegangannya, arus keluaran. Nah, bisa dilihat ini untuk tegangan keluarnya. Kita juga bisa langsung melihat ya untuk nilai RMS. Nah, bisa dilihat juga nilai RMS-nya untuk setiap pasang. Setiap pasang itu ada di angka 219. Nah, dari angka 219, lalu untuk keluarannya itu ada di 400 dan arusnya itu cukup tinggi juga 400. Oke. Yang kita juga bisa misalkan ya untuk nilai tegangan dari tegangan balik, kita simulasi ulang, lalu kita akan, nah untuk grafiknya kan sedikit berbeda, jadi kita butuh redraw. Nah, jadi redraw juga kita lihat lagi, lalu misalnya kita akan mengganti nilai resistansi, kita misalkan jadi 100, simulasi lagi, lalu kita akan redraw lagi. Nah, mungkin untuk hasil dari simulasi atau pengaruhnya setiap komponen itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Silakan. Oke, jadi saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh beban yang terpasang pada rangkaian ini. Nah, yang terpasang pada rangkaian ini itu terdapat beban, resistansi, induktor, dan baterai. Nah, pengaruh resistansi tersendiri itu untuk dimana ketika resistansi nilainya besar, maka arus keluarannya akan kecil, dan sebaliknya jika resistansinya kecil, maka arus keluarannya itu besar. Oke, seperti itu. Dan untuk induktor, nah induktor itu untuk memfilterisasi nanti bentuk lubangnya atau osilasinya. Nah, semakin besar induktasi, maka nanti akan terlihat bahwa si osilasi atau bentuknya nanti akan landai atau overdrive ya. Oke. Terus untuk atau baterai, nanti ketika baterai naik atau ditambahkan nilai yang cukup besar, maka tegangan keluarannya akan bertambah. Dan jika tegangannya nanti nilai dari baterainya itu kecil, maka untuk tegangan keluarannya maka tidak akan begitu naik. Dan jika nol si baterainya, maka tegangannya akan tetap ya. Oke. Baik, kita akan langsung melihat di sini, mensimulasikan. Kita akan menginput nilai resistansi terlebih dahulu. Oke. Suara. Ini sesuai. Oke, kita berikan untuk resistansi nilainya 5, dan untuk induktasi 1 mili Henry. Ya, benar. Oke, dan untuk baterai kita berikan 400. Oke, langsung ditahan. Nah, bisa dilihat di sini hasil atau bentuk gelombangnya. Nah, pada bagian bawah ini itu arus keluaran. Nah, di mana tadi kita menginput 5 ohm untuk resistansinya. Nah, di sini terlihat bahwa arus keluarannya begitu kecil dikarenakan resistansinya cukup besar. Nah, untuk tegangan keluarannya tadi kita input 400 volt. Nah,
untuk tegangan keluaran ini tadi kan 400 ya di kita input. Nah di sini terlihat cukup naik, sangat naik untuk tegangan keluarannya, sangat naik drastis. Nah untuk bentuk osilasinya atau bentuk gelombangnya ini begitu kurang mulus ya, dikarenakan tadi kita menginput indukansinya cukup kecil karena jadi hasilnya pada osilasi ini atau bentuk gelombang ini kurang mulus, bisa dibilang kurang mulus karena filterisasinya kurang. Gitu. Oke, kita coba untuk indukansinya ganti ke ke 0,1 Henry atau 100 mili Henry ya. Oke, nah bisa dilihat di sini. Nah untuk ini bentuknya bisa disebut overdamp dikarenakan tadi kita menginput indukansinya cukup besar dan mengakibatkan hasilnya seperti ini ya, overdamp, landai banyak seperti itu. Jadi untuk hubungan dari indukasi itu memfilterisasi seperti itu guys. Oke, kita coba untuk kayaknya 10 dan untuk resistansinya 50. Oke, bisa dilihat tadi kita merubah resistansi dan baterai ya. Di sini arus keluarannya tadi 50 ya untuk resistansinya. Nah pada arus keluarannya ini cukup kecil dibandingkan yang tadi dikarenakan arus yang dipasang nilainya cukup besar dari yang tadi kita input. Tadi kan 5 ohm dan sekarang 50 ohm. Oke, nah untuk tegangannya tidak begitu signifikan seperti yang tadi. Itu sangat naik. Oke, di sini dikarenakan tadi kita memasukkan yang lebih kecil dari yang sebelumnya, maka untuk tegangan keluarannya tidak begitu naik. Oke, jadi lebih tinggi yang tadi kita input. Oke, seperti itu guys. Nah, oke, jadi untuk kesimpulannya itu jadi komponen dari penyerap tekanan 3 fase ini mampu untuk memfiltrasi arus keluaran dari angka berapapun gitu yang dipengaruhi oleh nilai R, L, dan juga E gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.